Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh informatika. Kompetensi dasarnya adalah 3.5.1, memahami pengolahan data menggunakan fitur lanjut aplikasi Office. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 4.5, merancang algoritma untuk mengotomasi pengumpulan data dan pengolahan data. Yang pertama, algoritma. Jadi algoritma adalah urutan langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah, seperti itu. Jadi sistematis dan logis, ya, masuk akal. Contoh misalkan di sini ada sebuah kasus, ya, yaitu tentang air teh yang di gelas dan air kopi, ya. Di sini ingin supaya air teh ini, ya, pindah tempatnya ke gelas kopi dan kopi pindah ke gelas teh, seperti itu. Maka di sini diperlukan sebuah gelas, ya, satu lagi gelas namanya gelas cadangan, yaitu gelas X, ya. Adapun langkah-langkahnya, jadi algoritma ini adalah, ya, kita menuliskan urutan langkah-langkahnya, ya, yang sistematis, logis, ya. Jadi yang runut dan masuk akal untuk menyelesaikan sebuah masalah. Contohnya adalah masalah ini. Adapun urutannya yang pertama adalah, pertama siapkan dulu gelas cadangan, ya, gelas kosongnya. Kemudian urutan yang kedua, ya, yaitu tuangkan gelas yang berisi teh ke gelas cadangan. Jadi air teh di sini pindahkan dulu ke gelas X sehingga gelas tehnya ini kosong, ya. Kemudian langkah ketiga, tuangkan gelas yang berisi kopi ke gelas yang awalnya dipakai teh. Jadi air teh pindah ke gelas X, kemudian air kopi pindah ke gelas teh, seperti itu. Kemudian langkah keempat, baru tuangkan isi gelas cadangan ke gelas yang awalnya berisi kopi. Setelah itu, baru dari gelas X ini, ya, yang berisi air teh dipindahkan ke gelas kopi. Sehingga sudah berpindah tempat air teh ke gelas kopi dan kopi ke gelas teh, seperti itu. Nah, inilah sebuah contoh sederhana dalam menyelesaikan sebuah persoalan menggunakan algoritma. Selanjutnya adalah pengertian flowchart. Jadi flowchart adalah suatu bagan dengan simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Jadi, jika kita akan membuat sebuah program di komputer, ya, atau pemrograman, maka kita harus berpedoman pada algoritma dan flowchart, ya. Artinya, setelah kita membuat langkah-langkahnya atau algoritmanya, nanti dari langkah-langkah algoritma tersebut dimasukkan ke dalam simbol-simbol flowchart. Jadi simbol-simbol di sini mempunyai arti. Contoh di sini ada 6 simbol. Simbol oval seperti ini artinya adalah start atau mulai. Kemudian end, selesai. Jadi untuk memulai, ya, sebuah program, maka nanti disimbolkan dulu, ya, pertama kali harus, ya, menggunakan simbol ini. Jadi
memulai dan selesai menggunakan simbol oval ini. Kemudian yang kedua adalah simbol dari input ataupun output ini, yaitu jajaran genjang. Kemudian jika ada kondisi pilihan ya, tidak, lanjut, tidak, maka digunakan simbol di sini belah ketupat atau diamond seperti itu ya. Kemudian ya, selanjutnya adalah simbol dari nilai awal atau inisialisasi seperti ini. Kemudian jika ada algoritma atau sebuah program perulangan, maka menggunakan simbol ini, yaitu perulangan for. Kemudian simbol persegi panjang ini adalah mempunyai makna atau arti proses atau penugasan. Contoh misalkan di sini algoritma menghitung luas segitiga. Analisisnya kita harus ada input. Ya, inputnya apa? Ada alas dan ada tinggi. Kemudian yang kedua ya, yaitu luas segitiga. Rumusnya alas kali tinggi dibagi 2 seperti itu. Maka algoritmanya ya, atau urutan langkahnya ya dalam menyelesaikan masalah ini, yang pertama masukkan nilai alas dan nilai tinggi segitiga. Jadi masukkan alas dengan simbol A, kemudian tingginya yaitu T. Langkah kedua yaitu maka untuk menghitung luas digunakan rumus alas dengan tinggi yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, rumus untuk menghitung luas segitiga yaitu untuk luasnya setengah kali alas kali tinggi. Dan yang keempat ya, nilai luas atau nilai L akan dicetak sebagai output ke perangkat output keluaran ya. Jadi sebagai output ke perangkat atau output atau keluaran seperti itu ya. Sekarang kita lihat penulisan flowchartnya ya. Yang pertama, untuk kita bisa mengetahui luasnya ya, maka kita mulai dengan menuliskan simbol ini, yaitu simbol oval. Kemudian anak panah ini adalah alur ya, alur. Jadi kita mulai pertama masukkan inputnya dulu dengan simbol jajaran genjang. Kemudian lanjut alur yang kedua, yaitu masukkan input untuk tingginya ya, seperti ini untuk tingginya. Kemudian lanjut lagi ya, ini alurnya. Kemudian yang simbol persegi ini adalah proses. Jadi untuk menghitung luas di sini, karena di sini prosesnya ya, jadi ini maksudnya anak panah ya, anak panah ini maksudnya luas. Untuk menghitung luas rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Baru lanjut di sini alurnya. Tampilkan luasnya atau nilai luasnya. Kemudian diakhiri dengan simbol oval lagi, selesai. Jadi awal dan akhir simbolnya sama ya, untuk mulai dan selesai, yaitu simbol oval. Jadi kita harus bisa mengingat dan juga memahami simbol-simbol dari flowchart ini. Sekarang kita lihat, ini adalah penerapan algoritma dan flowchart dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kita dalam kehidupan sehari-hari dalam menyelesaikan sebuah masalah diusahakan menggunakan ya cara berpikir algoritma ya. Jadi algoritma itu menyelesaikan masalah dengan urutan langkah-langkah yang runut ya, langkah-langkahnya. Kemudian logis, masuk akal
gitu. Seperti itu. Jadi tidak boleh ya antara satu bagian dengan bagian lainnya meloncati seperti itu ya. Jadi harus runut seperti itu. Contoh misalkan kita setiap hari kita pasti ada melakukan aktivitas tidur ya. Kita pasti setiap hari tidur. Maka penulisan algoritmanya ya, sebelum kita melakukan tidur atau melakukan aktivitas tidur sebelum tidur ya, maka penulisan algoritmanya yang pertama adalah membersihkan diri ya, badan kita, mandi, cuci muka, cuci kaki dan tangan. Kemudian baru langkah keduanya adalah ganti baju tidur, bisa piyama, bisa kaos dan lain-lain. Kemudian langkah ketiga ini adalah pergi ke kamar tidur tentunya. Kemudian langkah keempat, naik ke tempat tidur. Langkah kelima, membaca doa. Langkah keenam, baru kita tidur. Tampilan dari flowchart tidur ya. Jadi flowchart ini ya, atau simbol flowchart ini kita masukkan algoritma ini ke dalam flowchart ya. Untuk mulai atau start, ini simbolnya adalah oval ya. Jadi mulai dengan selesai simbolnya sama. Kemudian garis ini menandakan alurnya, seperti itu alur. Oke. Nah, kemudian yang langkah pertama membersihkan diri ya, badan kita tentunya ya. Mandi, cuci muka, kaki dan tangan. Kemudian langkah kedua, di sini masih simbol yaitu persegi panjang. Kita ganti baju tidur, kemudian baju piyama misalkan, kaos dan lain-lain. Kemudian langkah ketiga yaitu pergi ke kamar ya. Simbolnya masih sama di sini yaitu simbol proses ya. Jadi semua simbol proses ini dari mulai membersihkan diri, ganti baju, pergi ke kamar, naik ke tempat tidur, kemudian langkah berikutnya membaca doa, sambil kemudian membaca doa, setelah membaca doa baru melakukan aktivitas tidur. Jadi semuanya di sini menggunakan simbol persegi panjang yang artinya adalah proses. Jadi hanya dua yang digunakan, simbol oval dan simbol persegi panjang. Contoh yang terakhir adalah aktivitas menanam nasi. Jadi kita pertama jangan lupa membuat algoritmanya dulu. Di sini algoritmanya, baru membuat flowchartnya ya. Jadi baru nanti setelah itu kita masukkan ke dalam sebuah program atau pemrograman komputer ya, seperti itu. Jadi langkah dasar dari sebuah pemrograman komputer, kita harus bisa ya algoritma dan juga penulisan flowchartnya. Di sini digunakan untuk flowchartnya nanti yaitu ada simbol ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 simbol ya. Nah, sekarang di sini langkah-langkah untuk menanak nasi ya. Penulisan algoritmanya yang pertama langkahnya adalah masukkan jack dispenser ke dalam stop kontak. Yang kedua, tekan tombol on pada dispenser. Langkah ketiga, nah di sini apakah lampu dispenser berwarna hijau? Jadi di sini ada kondisi ya. Jadi ada dua kemungkinan ya. Apakah berwarna hijau apa tidak? Artinya kemudian langkah keempat, jika berwarna hijau, jika iya maka nasi matang. Kemudian jika belum ya, tidak berwarna hijau berarti artinya belum matang, seperti itu. Sekarang kita lihat flowchart menanak nasi. Kita memulai dengan simbol oval. Kemudian
alurnya di sini, langkah pertama kita menggunakan simbol input. Di sini masukkan jack dispenser ke dalam stop kontak. Kemudian langkah kedua, tekan tombol on pada dispenser. Oke. Kemudian langkah ketiga di sini ya, ada kondisi ya. Apakah warna lampu dispenser berwarna hijau di sini ya? Jika iya ya, di sini kondisi pertama, maka nasinya sudah matang. Tetapi jika belum berwarna hijau atau tidak, maka nasinya belum matang. Maka di sini nunggu sampai di sini dispenser berwarna hijau. Oke. Nah, setelah matang ya, di sini adalah proses menanak nasi telah selesai dengan simbol oval. Oke, jadi seperti itulah algoritma dan flowchart ya. Kemudian dari kedua ini baru kita terapkan pada sebuah program atau pemrograman. Oke, tugas kalian adalah membuat algoritma ya dan flowchart dalam kehidupan atau keseharian kalian. Nanti kalian upload di tugas mandiri. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.